Sampai kata Nabi SAW kepada para sahabat, jangan kalian berharap mati. Mati pasti kan terjadi, tapi Nabi bilang jangan kalian berharap mati. Kalau betul-betul sudah sangat susah keadaan dia, ya, mungkin sudah sangat, mungkin tanda kutip dia putus asa. Mungkin dia terlilit utang yang banyak, mungkin dia kena penyakit kronis, tetap nggak boleh berharap mati. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, kalau darurat sekalipun, maka ucapkan. Kita yang berdoa begini. Tapi Sandi buka usaha tato dan dapat uang. Berarti orang kalau buka sesuatu yang haram tetap dapat rezeki. Kalau gitu enak tuh, buka aja usaha walaupun haram, dapat duit kok. Hah? Jadi jawabannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, ilmu, dan juga kesempatan untuk beramal saleh. Nikmat yang tidak terhingga ini ditambah lagi dengan kesehatan, kekuatan, kesempatan, belum lagi yang Allah berikan pasangan hidup, keturunan, pekerjaan, dan apa saja merupakan penyebab roda kehidupan ini bisa berjalan dan kita menikmatinya. Sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menikmatinya dan bersyukur. Siapapun di antara kita yang merasakan itu, baik sebagian atau semuanya, maka harusnya lisannya selalu terbasahi dengan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ahlan wa sahlan, selamat datang teman-teman di majlis yang kita pastikan sesuai dengan dalil sahih dihadiri oleh para malaikat. Majlis yang sedang kita ada sekarang di rumah Allah ini pasti demi Allah dihadiri oleh para malaikat sebab Nabi SAW menjaminnya. Mereka membawa rahmat dari langit. Majlis yang membuat Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di depan para malaikatnya. Majlis yang kalau kita ikhlas menghadirinya untuk mengetahui dan mempelajari hukum-hukum Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam akan menjadi penyebab tingginya derajat, pengampunan dosa, serta juga bisa mendapatkan pahala haji yang lengkap. Dan tidak cukup sampai di situ, kita juga akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang selalu akan dinaungi dengan sayap para malaikat. Karena memang Allah membuat dan memerintahkan para malaikat ridho dengan perbuatan kita ini. Oleh karena itu ini sebuah nikmat yang sangat besar. Sementara cukup banyak saudara kita yang lalai. Mungkin mereka karena macetnya ibu kota ini terlalaikan dari sholat maghrib. Apalagi sampai majelis ilmu dan duduk menunggu di antara dua sholat. Dan Allah memilih kita di antara mereka bisa menghadiri nikmat yang sangat besar. Syukuri, jaga dan konsisten menjaga semua ini. Karena ini sebuah nikmat yang tidak terhingga teman-teman sekalian. Kesempatan ini seperti biasa sudah kami sampaikan kalau pekan pertama, Rabu pertama dan kedua kita akan mengisi materi dosa-dosa besar. Pekan ketiga kita akan masuk ke kisah inspiratif. Dan juga insya Allah pekan keempat kita seperti biasa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang belum terbaca di medsos, baik online ataupun offline. Dari itu insya Allah menutupi kerinduan sebagian teman-teman kita atau sebagian besar yang belum terjawab pertanyaan mereka. Dan di hari ini kita akan bahas dari saudara kita, Sandi, hafizahullah. Beliau sudah hadir di sini. Kita akan coba dengar kisah dia. Namun saya akan berikan prolognya dulu. Apa yang terjadi sebenarnya dari saudara kita ini dan akhirnya beliau menyadari kesalahannya dan akhirnya hijrah adalah hadis Nabi SAW. Di dalam hadis Bukhari, hadis sahih, kata Nabi SAW, la'anallahu, kata seorang sahabat Nabi, sehingga saya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya la'anan Nabi SAW al-washimata wal mustawshimah. Nabi SAW melaknat para pembuat tato dan yang buat ditato. Kemudian Nabi SAW menunjukkan hadisnya tapi sudah berbeda bahasannya. Wa akilur riba wa mukilu.
dan juga orang yang memakan riba dan yang memberikan riba itu. Orang yang mengambil dan orang yang memberi. Wa la'ana an thamanil kalbi, dan juga Nabi SAW melaknat untuk bertransaksi atau mengambil hasil dari transaksi anjing. Wa kasbal bagi, dan pendapatan dari pelacuran. Wa la'ana anil musawwirin, dan juga Nabi SAW melaknat para pelukis makhluk hidup. Di potongan awal hadis ini jelas sekali bagaimana dinukil kalau Nabi SAW melaknat. Dan di hari Rabu seperti ini bahasan kita tentang dosa-dosa besar. Kita sudah tahu, kalau masih ingat teman-teman sekalian, dari awal ini sudah, kalau tidak salah, dosa besar ke 166 atau 67 bahasan kita. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi di atas 160-an dosa besar yang sudah kita bahas. Saya sudah jelaskan kalau dosa besar itu, cara membandingkannya dengan dosa kecil. Kalau dosa besar diikuti dengan ancaman, laknat, murka, ya, siksa kubur, siksa neraka. Dan di sini masalah tato, ya baik dia menato atau dia minta ditato, masuk dalam kategori itu. Karena dalam hadis Bukhari disebutkan yang pertama, Nabi SAW melaknat siapapun yang menato atau minta untuk ditato. Ya. Dalam sebuah riwayat Bukhari yang lain, pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan kalau Nabi SAW melaknat al-washimatu wal mustawshimat. Di sini digunakan lafaz jamak. Semua, siapapun yang minta ditato dan yang menato. Maka di sini ada seorang wanita dari suku Asad. Kemudian datang kepada beliau dan mengatakan, saya mendengar Anda menyampaikan tentang hadis ini. Apakah benar? Maka kata beliau, benar. Dan aku melaknat sebagaimana Nabi SAW melaknat mereka. Jadi memang ini bahaya sekali. Sebelum jauh kita bertanya pada beliau dan mendengarkan, saya mengajak semua, tentu mulai dari diri saya dulu. Baru kemudian teman-teman sekalian, apa yang Allah amanahkan di badan ini, itu untuk dirawat. Dipakai sebagai sebuah fasilitas dan dinikmati. Jangan dirusak. Tidak boleh sama sekali kita merusak tubuh ini, apalagi sampai membinasakannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ. Jangan kalian binasakan diri kalian. Masuk dalam makna binasa, tahapan awal apapun yang merusak tubuh, membahayakan jiwa, ruh, sampai meninggal. Tidak boleh sama sekali. Misal contoh, ada orang ugal-ugalan. Dia tahu nih kalau dia naik motor ugal-ugalan, di jalan yang licin, kemungkinan besar nyawanya akan terancam. Itu sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh dia mencobanya. Antum tahu ini ada badai. Enggak apa-apa, saya keluar, tawakal aja kepada Allah. Karena antum tahu kalau kena badai bisa mati, enggak boleh. Hukumnya haram, enggak boleh. Mencelakakan diri enggak boleh. Termasuk di sini juga merusak. Jangankan kita bicara fisik teman-teman sekalian. Merusak citra kita sendiri, memberikan peluang dari sikap, dari karakter, dari ucapan, dari apa saja, yang akhirnya membuat orang menilai negatif terhadap kita, itu tidak boleh. Antum tidak boleh merusak nama antum. Gak boleh sengaja antum biarkan orang lain menilai karena penampilan kita tidak baik misalnya. Sengaja. Compang-camping bajunya, kancingnya sengaja dibuka, atau apalah. Sengaja membiarkan orang lain untuk melihat negatif. Tidak boleh dalam Islam. Harus antum tutup celah semua itu. Antum harus selalu tampil rapi, bersih, ya, sesempurna mungkin antum mampu. Karena memang begitu diajarkan dalam Islam. Tidak akan pernah antum temukan satupun riwayat baginda Nabi SAW pernah keluar bertemu sahabat bajunya kumuh, lusuh. Coba cari. Riwayat-riwayat adalah Nabi SAW keluar kepada kami dengan rambut yang rapi, dengan baju yang bersih. Kami tidak pernah melihat laki setampan Nabi SAW. Begitu pengakuan para sahabat. Kami menemukan bau yang wangi. Sampai beberapa sahabat memberikan kesaksian, aku pernah salaman dengan Nabi SAW dan aku temukan bau wanginya sampai 3 hari. Memang begitu. Kita tidak boleh teman-teman. Ini poin penting ya. Jangan buka celah di mana nama antum jadi rusak. Jangan.
Nggak boleh. Sengaja dari penampilan, dari tutur kata, dari sikap. Nggak boleh. Apalagi sampai merusak tubuh itu. Nah masalah tato ini kalau kita kerucutkan sama. Dia merusak. Ya. Tentu tanpa menyinggung siapapun, termasuk Akh Sandi. Insya Allah beliau lebih paham masalah ini. Apa persepsi orang tentang tato teman-teman sekalian? Secara fitrah. Kita bicara fitrah. Ya. Maksudnya alaminya. Orang kalau pakai tato, tempatnya ya mungkin kalau dengan masjid, majelis taklim sangat jauh. Bukan begitu kira-kira. Tapi mungkin ya dengan jalan, maaf, orang preman misalnya ya, mungkin diskotik, bar, biasa sih. Jadi memang secara alami pun berbeda. Bahkan orang sudah pakai gamis, kopiah, tapi pada saat ada tato, dia merasa risih sendiri. Alaminya begitu. Kenapa? Karena memang dasarnya tidak dibolehkan. Kenapa jenazah teman-teman sekalian dimandikan? Jenazah itu sebentar lagi masuk ke tanah, dimakan oleh tanah kan? Itu Nabi SAW sampaikan hadis dan kita harus yakini itu. Semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Semua akan habis. Kenapa jenazah kita setelah dia mati nggak taruh aja di kuburan tutup tanah selesai? Toh juga akan dimakan oleh tanah kan? Tapi apa Islam ajarkan? Mandikan. Bahkan titik-titik uduknya disentuhkan air, dibersihkan kotorannya, kain kafan yang bersih. Pakai daun bidara. Kalau kita sekarang bisa pakai sampo dan sabun supaya wangi. Jenazah ini sebentar lagi hancur. Kenapa? Karena kita akan kembalikan kepada pemiliknya. Jasad ini ada pemiliknya. Antum ini cuma dipinjamin. Tidak boleh dirusak. Tidak boleh. Ini salah satu sebab juga kenapa membunuh diri itu dosa besar. Nah, dia bukan pemiliknya. Kenapa dia mau bunuh dirinya? Sampai kata Nabi SAW kepada para sahabat, jangan kalian berharap mati. Mati pasti kan terjadi. Tapi Nabi bilang jangan kalian berharap mati. Kalau betul-betul sudah sangat susah keadaan dia. Ya, mungkin sudah sangat, mungkin tanda kutip dia putus asa. Mungkin dia terlilit utang yang banyak. Mungkin dia kena penyakit kronis. Tetap gak boleh berharap mati. Gak boleh. Kata Nabi SAW, kalau darurat sekalipun, maka ucapkan. Kita yang berdoa begini. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan baik untuk aku. Dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik buat aku. Ada pernah sahabat kena penyakit sangat parah. Belum pernah orang Madinah kena seperti itu. Sampai akhirnya tersebar satu Madinah. Si fulan lagi kena penyakit, belum pernah orang kena seperti dia. Nabi SAW menjenguknya. Begitu Nabi lihat. Pertama perkataan Nabi apa? Kamu ini ucapin apa? Doa apa yang kamu baca buat dirimu sendiri? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berkata, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang kau akan hukum aku dari dosa-dosaku di dunia, di akhirat sana, dahulukan di dunia. Jadi dia minta siksa akhirat didahulukan. Niatnya baik. Maksudnya supaya di akhirat tidak disiksa. Apa kata Nabi SAW? Maha suci Allah. Kenapa kau minta itu? Kau tidak akan mampu itu. Kita kena silat sedikit sakit, apalagi minta azab akhirat datang. Gimana ceritanya? Kan tidak mungkin. Kata Nabi SAW, kenapa kau tidak ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta Allah kasih yang terbaik di dunia. Kalau sakit sembuhin, kalau bangkrut bisa bayar utang, bisa mulai lagi. Begitu. Tidak punya keturunan diberikan keturunan, tidak punya pasangan diberikan. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau ada dosa dimaafkan. Nah seperti itu. Di akhirat pun berikan yang terbaik ya Allah. Selamatkan dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Ucapin itu. Ini kurang lebih prolognya ya, supaya kita faham seperti apa arahnya. Ya. Insyaallah Akh Sandi akan perkenalkan dulu dirinya pada teman-teman sekalian. Nama beliau walaupun tadi sudah saya sebutkan, mungkin ada nama lengkapnya, mungkin juga umur, akhi perlu disebutkan. Antum juga tinggalnya di kota mana, mungkin itu dulu. Kemudian setelah itu kita akan tanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan tato ini yang pernah beliau tekuni dan akhirnya beliau tinggalkan. Baik, contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Widodo. Saya mantan pembuat tato. Umur saya 37 tahun. Saya tinggal di daerah Tangerang Selatan, Ustaz. Baik, mungkin teman-teman mau tahu Akh Sandi, apa pemicu awal
sehingga antum ini mau bertato dan akhirnya menjadi pembuat tato ya? Ya. Baik, fadhal, mungkin teman-teman mau dengar. Awal itu saya suka musik, Ustadz. Awal saya suka musik. Itu dari umur berapa? Itu dari sekolah, Ustadz. Dari Sekolah. SMP itu. Dari SMP. Saya suka musik, saya mengidolakan musisi-musisi. Saat itu musisi itu Rata-rata bertato. rata-rata bertato gitu. Karena saya menggandrungi musiknya itu rock gitu, Ustadz. Ya kan, saya lihat dari situ, wah keren kayak gitu ya kan. Cuman sebatas itu aja, Ustadz, ya kan. Setelah lulus sekolah itu, saya itu mau sekolah musik saat itu, Ustadz. Tapi nggak diizinin sama orang tua. Saya mau sekolah seni, nggak diizinin juga saat itu. Jadi saya tuh saat sekolah itu saya suka itu, Ustadz, musik sama seni. Itu mulai dari SMP. Itu dari SMP, Ustadz, ya kan. Terus mulai mau masuk sekolah tadi ke sekolah musik, diizin sama orang tua waktu kapan? Lulus SMA, Ustadz. Lulus SMA. Ya. Nah, setelah itu saya sering kumpul lah sama pemain musik, Ustadz. Ya kan, di situ saya sering kumpul sama pemain musik, dan di salah satu teman saya itu ada pembuat tato, Ustadz. Nah, dari situ saya mulai intens main sama beliau, Ustadz, main sama dia. Baik, sebentar, tahan dulu di sini. Teman-teman sekalian, ada tadi poin yang perlu kita garis bawahi. Pemikiran Ahsan di awalnya, setelah dia jadikan musisi sebagai idolanya, dan akhirnya mereka rata-rata bertato, muncul satu persepsi, ini keren. Ya enggak? Nah, ini perbaikin nih. Ya. Pemahaman yang mengatakan orang kalau bertato itu keren, ini hapus dulu dari benak antum. Kita bicara lingkup muslim, ini di masjid ya. Saya tidak singgung siapapun di luar sana. Jadi nggak perlu pakai tersinggung, karena kita Indonesia yang suka tersinggung ya. Sedikit-sedikit tersinggung, oh si fulan bicara begini dia tersinggung. Kita sedang bicara tentang hukum awam kita. Karena Nabi melaknat. Persepsi apapun, tato itu dosa besar. Mirip sama zina dosa besar. Mirip sama riba dosa besar. Jadi kalau ada orang mengatakan zina keren, riba keren, boleh nggak? Nggak boleh. Sama tadi. Nggak boleh kita bilang itu keren, karena itu dosa. Keren itu ke masjid, itu keren. Hafal Quran itu keren, itu yang harus diingat. Soleh, soleha, hadir majlis itu keren. Nah, ini persepsinya perbaikin dulu nih. Keren kita itu kepada agama kita. Jangan kepada pelanggaran, maksudnya hal yang dibolehkan. Itu poin penting ya. Sehingga jangan sampai kita salah dalam beranjak daripada satu titik ini terus kemana-mana ini. Ya, kita akhirnya menganggap itu keren, kita kemana-mana. Dan ingat, memang ini seperti satu kesatuan. Kalau bahasa saya sebenarnya itu seperti saudara. Ya, memang musik kalau sama tato biasa aja. Memang itu satu kesatuan biasanya. Biasanya satu kesatuan juga itu dengan minuman keras, narkotika. Tidak semua ya, tapi biasanya begitu. Dan ini susah gabung dengan masjid ini. Masjid, majelis taklim sama tato. Nyambung nggak? Enggak. Atau masjid, majelis taklim sama minuman keras. Tiba-tiba ada orang masuk sini bawa minuman keras. Saya mau ikut taklim sambil minum. Hah? Nyambung nggak? Enggak. Tapi kalau naik di panggung mau konser, oh biasa aja itu. Malah kalau perlu untuk percaya diri minum kan gitu. Tapi memang enggak ketemu ini. Ya, enggak ketemu. Oleh karena itu hati-hati. Mengidolakan seseorang akan membuat kita menarik apapun yang berhubungan dengan dia. Itulah tadi sebabnya. Karena mengidolakan ini dan muncullah musik dan ada tatonya, ini keren. Lalu dilakukanlah. Ini pemicu awalnya ya. Baik, Fadhal silakan. Apalagi yang mau disampaikan? Ya, lalu setelah itu saya intens main sama teman saya itu, Ustadz. Yang pembuat tato ya? Pembuat tato itu, Okay. Ustadz. Karena saya juga suka gambar kayak gitu. Jadi setiap teman tato saya itu dia ada klien, ini minta gambar ini, dia minta tolong buat pesan gambar sama antum. sketnya sama saya kayak gitu ya kan. Saya buat sketnya, lalu dia kerjain itu. Sampai satu saat tuh saya mencoba mesin tato itu, Ustadz. Saya coba mesin tato itu, ya dari situ mungkin saya mulai karena saya buat gambar juga, terus saya dibayar juga kayak gitu. Oh, jadi dijadikan profesi. Dijadikan profesi. Wah, nih sepertinya
oke juga saat itu kayak gitu Ustadz ya kan. Saya jadikan profesi Ustadz. Waktu itu umur berapa? Ahsandi? Waktu itu Antum kan ini rentetannya SMP mulai suka musik kan? ya, Kemudian tamat SMA mau sekolah musik tapi tidak diizinkan sama orang tua ya? ya. Oke, terus mulai masuk tadi berkenalan sama pembuat tato dan mulai akhirnya mau coba mesinnya, itu kapan? Itu sekitar tahun 2006 Ustadz. Ana lulus sekolah itu 2003. Lulus SMA maksudnya? SMA ya. Berarti 3 tahun setelah tamat SMA. Ya, 3 tahun setelah tamat Baik. SMA Ustadz. Ya. Terus hanya coba. Terus coba seperti itu Ustadz. Nah dari situ ya mungkin klien tato mulai coba ke saya Ustadz ya, bikin tato sama ini mulailah saya beli alat tato kayak gitu Ustadz. Terus mulai tekunin profesi itu Ustadz. Itu 2006 tadi mulainya. Ya, 2006. Saat itu ingat umur berapa? Saat itu sekitar 20-an Ustadz. Oke. Ada poin di sini. Ikhwan sekalian, kalau ada yang bertanya, kan bertato tadi tidak boleh. Tapi Ahsandi buka usaha tato dan dapat uang. Berarti orang kalau buka sesuatu yang haram tetap dapat rezeki. Gimana antum jawab? Mana Ustadz Blok M ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, kalau gitu enak tuh, buka aja usaha walaupun haram, dapat duit kok. Hah? Jadi jawabannya begini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seluas-luasnya kesempatan orang untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silakan. Dan semua yang berhubungan dengan iman silakan. Cari rezeki halal, menikah dengan cara menikah halal ya, punya keturunan halal, semua silakan. Yang kafir, yang haram silakan. Berarti di sini juga perangkat-perangkatnya bisa. Orang buka tempat perzinahan, orang buka transaksi riba, dibukain, dia akan dapat. Tapi ini halal boleh dinikmati, ini haram tidak boleh dinikmati. Nah begitu poinnya. Ya, jadi jangan tolok ukurnya karena dia mendatangkan uang saja. Oh berarti boleh? Enggak. Konsepnya halal atau haram. Karena haram pun akan membuka pintu. Orang main judi haram, tapi dia bisa dapat uang banyak juga kan? Nah seperti itu. Baik, fadal. Ya lalu saya mulai NATO itu banyak pertentangan juga Ustadz. Dari orang tua, dari keluarga Ustadz. Oh berarti keluarga nggak setuju? Nggak setuju Ustadz. Itu 2007 itu tadi ya? 2007 lah. 2007? Ya mulai orang tua mulai tahu saya apa NATO gitu. Oke. Ya kan? Orang tua selalu ngingetin kamu nggak boleh ya kan. NATO ini haram kayak gitu ya kan. Masya Allah. Berarti orang tua itu mengingatkan? Ingatkan Ustadz ya kan. Ada selain orang tua ada yang ingatin nggak? Nggak ada orang tua aja Ustadz. Ya kan saat itu. Terus gimana respon antum terhadap nasihat orang tua itu? Karena ini aja Ustadz, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saat itu Ustadz ya kan. Ah masa sih gitu aja ya kan. Karena pikir toh dapat uang kok gitu aja sih Ustadz toh gitu. Nah setelah itu karena nggak diizinin itu sama orang tua, akhirnya anak keluar dari rumah Ustadz. Ya kan, anak keluar dari rumah, anak waktu itu ngontrak. Dan di situ ya anak mulai buka studio tato kecil-kecilan lah gitu Ustadz ya kan. Oke, sebentar, poin dulu. Ada poin saya ingin tanggapi di sini. Kenapa Ahsandi pada saat sudah punya income dari tato tadi, orang tuanya nasihatin, dia lebih milih untuk tato? Apa kira-kira sebabnya? Hah? Kalau saya melihat begini, tentu sama sekali bukan karena menanggapi orang tua antum ya, bukan. Tapi saya bicara global. Ikhwah sekalian, saya pernah bicara masalah pendidikan anak dan saya akan sampaikan kepada antum walaupun di sini ada ikhwah yang belum menikah, belum punya anak, nggak masalah. Jadi sudah punya teorinya, gitu kan? Anak-anak itu teman-teman sekalian, jangan pernah berikan pilihan. Mulai dari situ dulu. Yang pilihkan bajunya, celananya, pakaiannya, mainannya, yang bentuk kamarnya, yang pasang spraynya, yang pilihkan sekolah dan pendidikannya, teman-temannya, antum sebagai orang tua. Jangan biarkan anak milih sendiri. Ingat saya pernah kasih contoh ya. Kalau seorang ibu bilang begini aja, "Nak, pengen makan apa?" Niatnya baik nggak? Baik, dia mau anaknya makan kan?
Tapi kalau anaknya bilang, ibu, oke, aku pengen ayam goreng. Misalnya. Ibunya bilang, baik, besok ibu masakin ya. Besok ibu buatin misalnya. Besok ibunya lupa. Si anak akan tanya nanti, pas di meja makan, ibu mana ayam gorengku? Ibunya bilang, oh ibu lupa nak. Anak itu kira-kira bilang apa? Ah, ibu ini. Boleh nggak bilang ah sama orang tua? Awalnya dari orang tua loh. Anak-anak itu banyak durhaka dan tidak patuh karena orang tuanya. Allah amanahkan anak kepada kita agar kita menjadi pengatur, walinya dia. Kita yang aturin. Jadi nggak usah tanya anak, kamu mau makan apa nak? Masak makanan, ibu-ibu sekalian ya, akhwat kita, masak makanan, ajak anak kita makan nak, ini rezeki yang Allah berikan hari ini, bismillah, makan tangan kanan, selesai. Mau yang kita hidangkan, ayam kah, ikan kah, sayur kah, nasi sama garam pun, ini rezeki kita hari ini. Biasakan mereka begitu. Selesai. Kalau antum biasakan begini, ini pakaian, silakan pakai nak. Saya kalau keluar negeri, berangkat umroh atau kemana, saya beliin apa anak-anak, baik pakaian atau mainan, saya sudah belikan. Saya tidak telepon, nak pengen apa? Saya nggak fotoin, pengen apa nggak? Saya beliin ini nak ya, rezeki dari Allah. Mereka tinggal tahu pakai. Sehingga akhirnya mereka terbiasa merasa oh orang tua saya mengatur. Memang begitu. Ini bukan kolot ya, sama sekali tidak. Kalau antum biasakan anak-anak seperti ini, pastikan ikhwah sekalian sampai anak itu besar pun dia akan selalu tanya orang tuanya, ayah pendapatnya bagaimana? Ibu bagaimana menurut ibu? Dia mau sekolah, bahkan ada sampai pada tingkat begini. Nak, ibu sama ayah mau nikahkan kau sama orang ini. Oh ya nggak apa-apa, terserah ibu dan ayah. Pernah dengar gak gitu? Hah? Mana suaranya ini? Hah? Masih hidup gak? Antum lagi bayangin keadaan antum apa nih? Nah, senyap benar. Pernah dengar ya? Ada gitu kan? Ada juga enggak? Ah, enggak, saya enggak cocok, jangan itu. Ibu enggak usah ikut-ikutan. Ayah enggak usah ikut-ikutan, pilihan saya kan yang mau nikah. Ada juga gitu ya? Nah itu dari orang tuanya itu. Dari situ beranjaknya. Coba biasakan. Saya di rumah, kalau saya sudah mengatakan pada anak saya, tidak bisa, clear, selesai. Mereka akan dengar semua. Ada seorang ikhwah, pernah bergabung bersama kami. Kemudian dia lihat, anak-anak ini setiap jalan sama saya selalu, tol abati mau beli ini. Saya makanya panggil saya abati itu ayah saya. Saya bilang enggak nak, itu enggak boleh. Udah, mereka enggak tanya kenapa. Sementara dia sendiri, Allah amanahkan satu anak, anaknya suka marah sama dia, nangis, rewel kalau tidak dikasih apa-apa. Sama saya kalau saya bilang enggak. Kalau antum lihat anak-anak itu semuanya begitu. Mas, Ustaz, gimana caranya antum didik anak antum ya? Saya kalau dia minta sesuatu, kalau saya tidak kasih sudah nangis, berontak-berontak, marah-marah. Ya antum biasakan kasih pilihan. Sekali dikasih pilihan, dia sudah merasa itu adalah konsep hidupnya. Maka akhirnya dia terus mau dia yang diikutin. Coba bayangkan, dari mana dia ngerti nih makanan, minuman, pakaian, sehat dan baik. Ya, sementara antum lebih tua dari dia. Kan tidak mungkin. Yang pernah saya kasih contoh itu sangat unik dan ini banyak terjadi. Si suami umur 30 tahun, istrinya 25 tahun, misalnya anggaplah mereka nikah muda, anaknya ada 7 tahun, mau dimasukin SD. Dibawalah ke sekolah, satu sekolah dindingnya warna biru, satu sekolah dindingnya warna coklat. Setelah suami istri nanya kurikulum, biaya, mereka tahu jaraknya, sudah lengkap nih informasinya, tinggal mereka tentukan sendiri. Setelah itu nanya anaknya yang 7 tahun, nak kamu mau sekolah yang mana? Anaknya suka warna coklat, yang ini aja. Dua-duanya ikuti anaknya sekolah di situ. Anak ini nggak tahu biaya, nggak tahu kurikulum, nggak tahu jarak. Bagaimana bisa? Ini 30 tahun diatur oleh dengan 7 tahun, benar nggak? Saya pernah lihat depan mata beberapa jemaah kami, kalau mau kemana-mana dia tanya anaknya, bang mau kemana? Kak mau kemana? Loh kenapa bukan anda yang tentukan? Kenapa anak itu? Dia ngerti apa? Dia ngerti apa-apa. Mau safar, mau tamasya, mau apa. Biasakan anda cuma tahu menikmati saja. Itu poin penting. Insya Allah tidak akan terjadi kejadian seperti ini. Karena dia akan selalu merasa orang tuanya penentu dalam hidupnya. Dan itulah fungsinya kita dijadikan orang tua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi maaf ya. Aksandi ini bukan karena bicara orang tua antum, tapi kita bicara global. Hilangkan kebiasaan suka tersinggung. Ya. Ini tersinggung terus, sensitif terus. Apalagi laki-laki, seperti sifat perempuan. Laki-laki yang benar, ya, nggak mudah tersinggung, ya, mudah terima pendapat, begitu, gentle, ya.
Oh, enggak sunat 2 kali. Ya, fadhal. Ya Ustadz. Ya lalu saya jalani profesi itu Ustadz Dari tahun berapa, Afwan? dari tahun 2006 Ustadz. 2006. Ya. 2007 tadi orang tua sudah tahu ya dan diingatkan. Ya orang tua selalu ngingatin Ustadz. Oke, Ya terus kan? sampai berapa lama antum tekuni? Anak tekunin itu sampai 2014 akhir Ustadz. Cukup lama ya? Cukup lama. Berarti 2007 sampai 2004 kurang lebih 7 tahun. 7 tahun Ustadz. Oke, terus? Ya. Nah sampai Itu di mana itu? Di Jakarta? Di Jakarta Ustadz. Jakarta. Ya kan Tangerang, Jakarta gitu Ustadz. Sampai satu saat Ana ada panggilan untuk tato artis di satu daerah Ustadz. Nah, seperti itu ya Ustadz. Di mana daerah itu emang apa mungkin bebas banget Ustadz ya kan. Dunianya lah ya kan. Nah, Ana pikir tuh di sana wah ini emang dunia Ana gitu ya kan. Ana seneng banget gitu. Memang kalau di kota itu sangat bebas gitu ya? Sangat bebas sekali Ustadz ya kan. Ya Ana kesana pas sampai sana tuh justru ada perasaan gimana gitu ya kan. Di dalam hati Ana tuh batin Ana tuh kayak nggak serak lah gitu ya kan. Justru setelah ditekuni profesi itu dan dapat undangan ke satu studio buat tato, Ya, antum situ merasa malah tidak enak. ya merasa Ana tuh tidak enak gitu, seperti ada bisikan. Apa sebabnya? Di sana itu seperti profesi Ana bisa bisa bagus tapi seperti ya harus tinggalkan agama gitu Ustadz di sana. Tapi kan secara rasional antum memang sangat hobi di situ kan? Sangat hobi Ustadz. Terus antum dapat satu kota yang jauh dari orang tua, kemudian memang kehidupannya bebas, antum dapat income lebih besar. Ya betul Ustadz. Kenapa kok justru pada saat itu malah merasa muncul perasaan, ada pemicu apa kira-kira? Ada teman kah yang mengingatkan, ada sesuatu yang antum lihat menyadarkan? Ada sesuatu yang saya lihat saat saya masuk studio di situ di mana lafaz Allah disejajarkan dengan simbol-simbol agama yang lain Ustadz. Ah, itu pemicunya. Itu pemicunya. Berarti awalnya antum lihat di studio itu ada lafaz Allah Ya. disejajarkan dengan simbol agama lain. Misal contoh seperti salib dan yang Ya lainnya. betul Ustadz. Ya. Oke, Nah terus? di situ mulai anak tanya kan ini nggak bisa nih kayak begini ya kan nggak boleh. Tiba-tiba muncul itu. Tiba-tiba muncul itu. Nah di situ pertentangan lah dari teman-teman. Nah di situ anak makin gak nyaman gitu. Waktu itu antum sholat atau antum ibadah juga atau masih Ibadah juga tapi bolong-bolong Ustadz. masih Senin Kamis? Masih kadang Senin doang Ustadz. Oh, kadang Senin. Berarti masih mending ada bilang Senin Kamis ya. Baik. Terus akhirnya Nah di sana tuh ada tuh kayak kangen banget mau sholat. tiba-tiba muncul. Tiba-tiba itu ya kan. Tanpa ada yang ingatkan, Tanpa ada yang ingatkan itu anak. Karena kamu mau nanya teman malu Pak Ustadz ya kan. Anak pernah nanya masjid di mana sih mau ngapain ya kan nanya masjid gitu. Tapi oh teman-teman itu bilang begitu. Iya ya kan. Ya kan wah ya kan jadi Itu lingkar neraka bener dong. Loh iya. Sekarang nanya temannya mau ke masjid, mau untuk apa ke masjid? mau ngapa. Jadi yang selama di Tapi sana- kalau tanya teman di mana diskotik ditunjukin. Hah? Ya seperti itu Ustadz. Terus akhirnya setelah lihat lafzul jalalah tadi, tulisan Allah itu, terus berdebat sama teman-teman situ. Ya berdebat. Antum minta supaya tidak ditulis, tidak ditaruh di situ. Ya supaya Mereka maksudnya mau buat tato dengan nama Allah atau gimana? nggak mungkin mereka menganggap semua agama sama Ustadz. Oh, semua agama Ya, sama. kalau anak tanya sih seperti itu sih jawabannya semua agama sama di sini ya kan. Enak bener kalau begitu. Hah? Iya. Kita cari agama yang paling ringan. Kalau ada ibadah setahun sekali, mati masuk surga enak kan? Hah? Oke. Ya dari situ mulailah makin gak nyaman kan Ustadz. Anak-anak nyari Berarti kegelisahan muncul sendiri dalam hati dan gelisah banget sih Ustadz, ya kan muncul sendiri lalu ya keluarlah dari daerah itu Ustadz. oh keluar. Sempat berapa lama di daerah itu? Nggak lama sih Ustadz, nggak sampai 1 tahun Ustadz. Oke, tahun berapa itu? Itu 2011 kok nggak salah. 2011. Mm-mm. Habis itu kembali ke Jakarta lagi. Habis itu kembali ke Jakarta, tapi saya pulang ke rumah Ustadz. Oh, sudah pulang ke rumah. Ya, saya pulang ke rumah, ya orang tua kan senang ya kan, wah anaknya pulang ke rumah gitu ya kan.
Tapi justru saya buat studio tato di rumah Ustadz. Ah. Kayak gitu Ustadz. Jadi bentrok lagi sama orang tua. Hah? Ya jadi ya orang tua ya gimana ya kan ngelihat ya kan, kata orang tua ya, sholat, yang penting sholat. Jadi anak tuh tetap sholat Ustadz ya kan, jadi mulai sholat. Jadi sambil buat tato azan berhenti. Gitu, azan sholat. berhenti, betul Ustadz. Oh, masya Allah. Ya, ya. Udah mulai tengah-tengah, ini neraka, ini surga. Iya Ustadz. Oke, terus Ya cuma kan itu berarti 2011 balik ke Jakarta, balik ke ke Jakarta. rumah, Ya, mulai buat studio tato di rumah. mulai buat studio tato. Tapi di sudah rumah. mulai sholat. Sudah mulai sholat Ustadz Oke. ya kan. Tapi masih di rumah juga Ustadz. Jadi kalau sambil tato tadi azan berhenti, azan berhenti. lanjutin habis sholat. Ya lanjutin habis sholat. Masya Seperti- Allah. ya lama kelamaan kan suka lihat. Berapa lama itu? Itu cukup lama sih Ustadz. Dari 2011 sampai Mungkin sekitar 2013-an. orang tua masih ingatin terus. Terus orang tua ingatin, nggak boleh ya kan, karena dari awal juga ingatin juga orang tua, kamu jangan buat tato katanya, buat gambar makhluk hidup aja nggak boleh kamu. Ya. Masya Allah. Jadi, ya seperti itu ya. Nah terus Sekarang orang tua masih ada ya? alhamdulillah masih Ustadz. Masya Allah. Semoga Allah jaga, itu luar biasa tuh perhatian. Bisa memberikan nasihat kepada anak dan tidak pernah berhenti, itu sangat baik ya. Baik. Ya lalu saya suka lihat kajian Ustadz ya kan. Wah, Oh, mulai lihat kajian. mulai. Apa nih pemicu awal lihat kajian? Apa yang antum cari? Di medsos nih. Di medsos Ustadz ya kan. Karena emang anak ngerasa hidup anak itu emang Nggak, maksudnya salah Ustadz. langsung mau dengar ceramah atau ada berhubungan dengan tato nih, misalnya cari Wah, tentang. awalnya tato dulu Ustadz. Jadi anak masih cari pembenaran gitu tentang tato. Ya kan? Jadi cari ceramah yang mungkin Iya. membenarkan tato. Iya. Oh, Masya. Mulai tahap selanjutnya nih ya. Ternyata nggak ada Ustadz. Emang nggak boleh. Jadi nggak ada satupun penceramah yang membolehkan. Nggak ada Ustadz. Mungkin antum kurang cari barangkali. Iya. Terus akhirnya dapat waktu cari hukum tato gitu ya. Iya. Terus temukan semua rata-rata tidak membolehkan. Iya, Nah di situ mulai antum terfikir untuk meninggalkan begitu. Iya betul Ustadz. Masya Allah. Tahun berapa itu? Itu mungkin 2012-an ya. 2012. Ya dari situ Ana sempat nanya juga Ustadz ya kan, pekerjaan tato Ana mah ada apa ya, Ustadz lah di dekat rumah Ana ya kan. Nah waktu itu Ustadz itu bilang nggak apa-apa antum tato aja, yang penting jangan lupa hasilnya disedekahkan gitu Ustadz. Jadi Berarti antum tadi tidak dapat di medsos yang membolehkan, dapat dekat rumah ya? Ana terus Luar cari. biasa ini. Ana sarankan pesan jangan datang ke Ustadz itu lagi. Jadi boleh tato, yang penting sedekahkan Yang penting hasilnya. sedekah, Ustadz. Berarti bahasa lain boleh zina, yang penting sedekahkan. Kan itu? Boleh nyuri tapi sedekahkan. Kan? Oke. Terus? Ya ada sempat sharing lah sama orang tua. Tapi karena fatwanya dia itu antum jadi Ana jadi lanjut. ragu Ustadz. ragu. Tapi Iya, lanjut lagi tatonya. Masih dilanjutin juga Ustadz. Oh, dia dapat dosa tuh. Ya. Dia ikut-ikutan dapat dosa tuh. Terus? Tapi Ana sering sharing sama orang tua Ustadz. Terus Ana sempat ngasih tahu kata Ustadz ini boleh kok, yang penting kita sedekah katanya kan. Sama orang tua Ana ya, kamu nggak bisa lah, kamu nyuci baju pakai air seni nggak bakal bersih katanya. Masya Allah. Nah dari situ Ustadz. Allah kasih jawaban melalui lisan orang tua antum itu. Ya. Walaupun orang tuanya bukan ustadz. Oke teman-teman, kita akan break untuk sholat dulu. Tapi sebelum itu saya akan tanggapin poin penting ya. Di masalah ambillah ilmu dari ahlinya. Ini penting sekali. Jangan asal statusnya ustadz, lalu kita boleh sembarangan tanya hukum dengan dia. Contoh seperti ini masalah. Jelas-jelas tato dan menato tadi dilaknat. Dia mengatakan tidak apa-apa tato saja. Ya. Yang penting kamu sedekahkan. Padahal sebenarnya Nabi SAW mengatakan mana? Dalam hadis, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah suci bersih, tidak terima kecuali suci dan bersih. Nggak boleh orang bersedekah dari hasil yang haram, nggak boleh. Hasil riba, manipulasi, hasil tato, hasil pelacuran, tadi hasil
menjual anjing, hewan yang diharamkan itu semua tidak dibolehkan. Jadi nggak boleh ya. Jadi hati-hati sekali nih. Sampai akhirnya prosesi tadi yang nanti akan kita dengarkan setelah sholat Isya insya Allah. Bagaimana beliau akhirnya hijrah total. Nah itu sempat tertunda karena fatwa dari seorang tetangga tadi. Kita lanjutkan insya Allah diskusi dan berbicara atau bincang santai kita dengan Akh Sandi. Tadi mungkin sampai prosesi antum sudah mulai sholat, tapi masih membuat tato ya, sampai situ. Baik, mungkin sekarang kita masuk ke penghujung lah bahasan, karena mungkin cerita hidup antum pasti panjang kan gitu. Yang membuat tiba-tiba berpikir untuk mulai meninggalkan. Kalau tadi kan mulai sholatnya karena melihat di studio di kota yang tadinya antum anggap itu adalah bebas dan bisa dapat income di sana, ada tulisan lafaz Allah yang disetarakan dengan simbol-simbol agama lain. Nah sekarang sudah sholat tapi masih buat tato. Nah, apa kira-kira yang mendorong antum akhirnya meninggalkan itu? Ya, meninggalkan membuat tato itu ya? Ya Ustaz. Ya. Ya karena itu tadi Ustaz ya kan dari tato itu sepertinya tuh paralel sama maksiat yang lainnya Ustaz. Contohnya ya Homer ya kan maksiat yang lainnya. Nah dari situ antum jangan bisik-bisik biar didengar. ya dari situ Ustaz ya kan. Anda pikir nih dengar nggak apa nih Bang tadi? Nggak, ulang. Penting banget nih. Ini penting banget. Ya, karena tato itu ada hubungannya dengan yang lain, maksiat yang lain. Seperti apa? Ya, seperti Homer, Ustadz, narkoba, Khamar, ya minuman kan? keras, narkoba. Interaksi lawan jenis, Ustadz, ya kan? Ini bukan dari saya ya, dari beliau. Oke. Ya, Ustadz ya. Ya setelah dengar kajian juga, ya kan? Ya saya putusin untuk benar-benar ninggalin tato, Ustadz. Karena anak pikir dari situ, Ustadz, awal mulanya itu semuanya Ustadz. Nah kan ini prosesinya tetap mencintai profesi itu kan awalnya, ya. Tapi sudah mulai sholat. Sholat. Transisi dari sini terus kemudian tiba-tiba mau meninggalkan dan tersadarkan lagi ternyata tato ini masih ada hubungannya dengan maksiat yang lain. Ini apa pemicunya? Apa yang bisa menjadi penyebab terdorong seperti itu? Tiba-tiba juga muncul atau? Ya tiba-tiba muncul juga Ustadz. Tiba-tiba muncul karena sampai ya itu juga Ustadz hadis tentang Allah melaknat itu Ustadz. Ya kan. Terus itu didengar dari mana? Baca, dengar? Baca itu anak udah tahu dari awal kan Ustadz ya kan. Oh jadi sebelum sholat pun sudah tahu hadis itu gitu? Sudah tahu Ustadz ya kan. Nah dari situ anak pikir ternyata ya semuanya dari sini Ustadz, dari tato ini ya kan. Terus Ana juga pengen hidup yang lebih baik Ustadz. Jadi dari sholat itu Ana ngerasa lebih tenang Ustadz. Nah dari situ ya kan, Ana pengen kualitas ibadah Ana itu benar-benar pure gitu Ustadz. Berarti yang bisa kita simpulkan sini, yang mendorong antum nanti meninggalkan profesi ini, setelah rutin sholat muncul perasaan kalau tato ini ternyata mendatangkan maksiat yang lainnya. Iya betul Ustaz. Iya. Oke. Terus selanjutnya? Ya dari situ jadi dari awal Anda mulai sholat juga Anda selalu minta ditunjukkan jalan nih Pak Ustadz ya kan. Oh berarti sholatnya diikuti dengan doa? Diikuti dengan doa. Agar Ustadz diberikan petunjuk oleh Allah. Baik. Cuman Anda nggak pernah tahu bagaimana caranya gitu Ustadz ya kan. Ya ternyata di satu momen lah yang buat Anda ternyata emang harus ditinggalin semuanya. Gitu. Oh berarti ada bibit dalam hati ini perasaan secara keimanan ini salah gitu ya? Iya Ustadz. Perbuatan salah dan ingin Allah berikan petunjuk tapi tidak tahu bagaimana caranya. Iya tidak tahu bagaimana caranya Ustadz. Karena di situ hobi dan income ya? Iya hobi dan income gitu ya kan. Ya karena lebih ke income juga sih saat itu ya kan. Jadi galaunya di situ juga Ustadz ya kan. Cuman ya udah saya terima semua. Berarti ada fulus, semuanya mulus ya. Oke. Iya gitu Ustadz. Ya akhirnya ya udah saya tinggalkan semuanya Ustadz. Gak ada mungkin sholat di masjid ketemu sama seseorang, hadir di majelis ilmu kah? Waktu itu sudah sholat di masjid atau belum? Oh, belum Ustadz. Masih sholat di rumah? Masih di rumah Ustadz. Karena kalau anak di masjid ditanya terus Ustadz ya kan. Ditanya apa? Ya ditanya aja antum
dulunya apa ini begitu ya kan. Karena ada tato itu. Karena ada tato ya kan. Terus Ana juga merasa malu juga Ustadz. Gitu untuk Berapa persen tato di tubuh antum ini? Kira-kira kalau tubuh ini 100% berapa persen jumlahnya? 70% Ustadz. 70%. Ya. Jadi mayoritasnya berarti ada tatonya. Ya. Jadi kalau antum ke masjid ditanya oleh jemaah masjid gitu. Ya selalu ditanya Ustadz ya kan. Nih antum nih ada apaan nih tiba-tiba ke masjid nih. Suka sering kayak gitu ya kan. Takut dikira rampok kali. Iya. Kadang pada ngamanin kotak amal juga Ustadz. Bukan saya yang bilang loh ya. Oke. Iya Ustadz. Ya. Ya dari situ setelah ninggalin tato itu, Ana mulai ke masjid baru Ustadz. Ya kan? Karena Ana pikir Ana butuh. Itu transisi dari pindah ke Jakarta mulai buka studio di rumah Ya. sampai meninggalkan itu berapa lama? Tahun berapa sampai tahun berapa kira-kira? Itu tahun Tadi 2011 ya kalau nggak salah ya. 2013-an Ustaz. 2013. 2013-an itu. 2013 itu Meninggalkan Ustaz. meninggalkan auto dari 2013 itu ya. Ya. Baik, jadi di sini poinnya mungkin teman-teman sekalian karena kita coba ambil benang merah saja ya tentang masalah sholat di sini. Karena tadi kan kita tidak mendengarkan dari beliau pemicu yang lainnya. Ada sebagian orang mungkin dinasihatin oleh temannya, dia dengarkan ceramah ustadz atau apalah ya. Tapi di sini kan memang murni dari sholat yang dia rutin kerjakan, dia ikutin juga dengan doa karena ada kecamuk dalam hati kalau ini perbuatan salah tapi ingin diberikan petunjuk sama Allah seperti apa. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu bisa menjadi pencegah terhadap perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, salah satunya begini. Adanya perasaan orang yang suka salat itu takut kalau mau buat dosa atau dia buat dosa. Itu berarti sudah semakna dengan ayat tadi. Ya. Baik, selanjutnya setelah antum mulai tinggalkan, kan ini sumber income nih. Ya Ustaz. Ya. Apa yang antum lakukan nih? Dari dua hal mungkin. Yang pertama, income, pengganti income-nya, apa yang antum alihkan nih? Dari profesi membuat tato yang akhirnya di situ antum hidup kan. Ya. Sekarang ditinggalkan ini berarti kan harus ada sumber income yang lain kan. Ya. Itu satu. Yang kedua, setelah antum tinggalkan tato, mungkin ada kena tahu ini kesalahan, merasa bersalah ya. Ya. Lalu apa yang antum lakukan nih untuk menutupin perasaan salah antum dengan tato ini? Misalnya apakah antum membantu orang-orang untuk meninggalkan tato atau menghapusnya misalnya? Coba silakan. Ya, saat itu saat Ana ninggalin tato itu Ana buka usaha lain Ustaz. Ana ikhtiar buka percetakan Ustaz. Percetakan. Ya, buka percetakan. 2013 itu. 2013 itu Ustaz, Ana buka percetakan di rumah. Setelah itu Ana nikah Ustaz. Masya Allah. Ya, setelah itu Ana nikah karena Ana pikir Ana butuh pendamping Ustaz ya kan. Karena Ana benar-benar ninggalin teman-teman semua Ustaz ya kan. Ana pikir kalau nggak Dan insya Allah wanita ini beragama ya. Insya Allah Ustaz beragama Ustaz. Setelah itu mungkin Ana ngerasa bersalah saat itu Ustaz. Pertama Ana ngerasa bersalah sama diri Ana sendiri Ustaz ya kan. Gimana Ana udah mendato badan Ana, terus Ana mikirin juga gimana orang-orang yang Ana tatoin kayak gitu ya kan. Karena saat itu ini Ana dengan keadaan kayak begini aja untuk ke masjid aja malu begitu Ustaz ya kan. Mungkin teman-teman yang pernah Ana tatoin atau orang-orang yang Ana tatoin mungkin punya perasaan yang sama Ustaz ya kan. Jadi Ana punya perasaan bersalah di situ Ustaz. Jadi perasaan bersalah itu merasa bagaimana membantu mereka. Ya Ustaz. Untuk menghilangkan tato begitu maksudnya? Untuk menghilangkan tato. Nah, setelah itu istri Ana saat itu membuat campaign Ustaz. Membuat campaign mesin laser, mesin penghapus tato Ustaz. Oh Masya Allah. Ya karena menggunakan media. Menggunakan media saat itu ya kan. Media atas nama antum, atas nama istri? Atas nama Ana. Oke. Jadi saat itu Ana pikir, Ana udah tahu kalau hapus tato ini metode yang paling bagus itu hanya dengan laser aja Ustaz ya kan. Tapi kan biayanya agak besar, biayanya besar ya kan. Nah saat itu istri saya inisiatif untuk kumpulin donasi. Ya kumpulin donasi yuk kita beli alat laser kita gratisin buat semua orang Masya Allah. sesudah hijrah gitu Ustaz. Jadi kita simpulkan ya,
transisi income yang didapatkan dari pembuatan tato, antum ubah buka percetakan. Buka percetakan Ustaz. Terus kemudian karena poin yang kedua tadi, karena merasa tato ini perbuatan yang salah dalam agama dan antum ingin tinggalkan, tidak sampai di situ, tidak hanya tinggalkan, tapi bagaimana membantu teman-teman yang sudah terlanjur bertato bisa menghapusnya. Iya betul Ustaz. Terus istri antum bekerja sama dengan antum untuk ngumpulin donasi, membeli alat laser, dan akhirnya dibuat hapus tato gratis. Iya betul Ustaz. Oke. Mulai dari kapan itu? Kira-kira tahun berapa itu? Itu dari 2017 Ustaz. 2017 sampai sekarang. sampai sekarang. Ya Ustaz. Selain percetakan ada pekerjaan yang lain? Sekarang percetakan udah enggak Ustaz. Oh sudah tidak? Sudah enggak Ustaz. Ana sekarang buka kuliner Ustaz. Oh kuliner. Ya. Apa jual apa? Makanan apa? Jual mie ayam bakar Ustaz. Mie ayam bakar. Ya. Baik. Tanya alamatnya di sini ya. Rame-rame beli. Ya silakan. Baik. Jadi berarti antum mulai cari income yang halal menurut antum. Ya, insya Allah. Kemudian juga antum membantu untuk menghapus tato gratis. Ya, Ustaz. Sampai sekarang donasinya masih dibuka. Sampai enggak waktu udah enggak Ustaz. Sudah enggak lagi. Oke, sekarang mesin yang didapat dari hasil donasi itu berapa banyak? Waktu itu mesin didapat 2, lalu ana beli lagi Ustaz 2. Berarti 4. Ada 4 Ustaz. Satu mesin bisa dipakai berapa jam? Bisa berapa orang? Satu mesin bisa dipakai 10 orang Ustaz. Dengan ukuran tato mungkin sebesar KTP Ustaz. Berarti ukuran KTP Ya. bisa 10 orang dalam satu hari. Iya bisa 10 orang dalam satu hari Ustaz. Oke. Berarti kalau dia punya banyak misalnya, antum kasih batas misalnya cuma bisa ukuran KTP atau bisa nggak apa-apa satu badan misalnya dibantu. Ana kasih batas sih Ustaz. Batas. Ya kan ana kasih batas nanti dia bisa datang. Berarti sekarang setelah alat datang antum buka pendaftaran. Siapa yang mau hapus satu gratis gitu? Iya saat itu Ustaz. Masya Allah. Berapa orang pendaftarnya? Waktu itu ada 1.400 Ustaz. Masya Allah. 1.400 orang mendaftar ingin menghapus tato gratis coba. Berarti kan secara fitrah orang pada tahu itu salah ya. Terbukti mereka akhirnya menghapusnya. Jadi yang baru mau coba tato nggak usah ya. Nggak perlu coba. Nanti antum nyesel juga. Walaupun ada hapus tato gratis ya. Ya betul Ustaz. Baik. Dalam menghapus tato ini ada fatwa ulama yang berbeda pendapat ya. Tapi yang saya simpulkan, yang pernah saya tanyakan ke beberapa masyayikh dan ulama, kalau menghapus tato itu mendatangkan mudarat yang besar, merusak tubuh misalnya ya, atau membuat makin buruk, atau membuat dia malah cacat fisik, maka itu nggak boleh. Dia cukup taubat nasuha kepada Allah, udah dia tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tapi kalau terdapat apalagi dengan di masa kita sekarang teknologi canggih ya. Tadi misalnya dengan laser. Nanti kita akan dengarkan dari beliau seperti apa efek menggunakan laser itu. Misalnya merusak berapa persen kah atau berapa banyak ya secara persentase ya yang bisa dihapus tato itu misalnya. Nah ini kalau seandainya ada teknologi canggih yang membuat tato itu terhapus dan tidak sampai ya merusak fisik yang parah ya atau membuat cacat, berarti boleh ya. Karena kita ingin menghapus jejak dan bekas daripada perbuatan salah kita. Seperti itu kurang lebih. Baik, sekarang alat yang antum pakai. Masya Allah ya, tadi Ustaz. Ukuran KTP tato berarti bisa 10 orang satu hari. Iya Ustaz. Dari 1.400 orang ini, berarti alat itu dipakai sehari 4-4-nya atau satu hari satu alat dipakai? Awal itu Ana punya 2 alat aja Ustaz. Satu hari itu Ana nggak tahu Ustaz ada kapasitas alatnya gitu. Jadi Ana pakai aja udah ya kan. Jadi artinya bisa lebih dari 10 orang. Bisa lebih Ustaz ya kan. Tapi belum sampai seminggu rusak saat itu Ustaz. Nah, seperti itu Ustaz ya kan. Oh ternyata ada kapasitasnya gitu. Nah dari situ mulai Ana batasin. Oh Ustaz. Tidak sempat dipelajari memang. Kan biasa kalau kita beli alat itu kan ada Ustaz, trainingnya ada ya kan, tapi untuk alatnya kita nggak dikasih tahu Ustaz ya kan. Kita nggak dikasih tahu. Jadi Masya Allah karena semangat antum ingin membantu orang. Ya betul Ustaz. Akhirnya berapapun masuk boleh. Berapapun Ustaz ya kan. Antum ingat kira-kira jumlah berapa maksimal yang pernah dalam satu hari antum hapus tato orang?
ukurannya. Enggak, maksudnya orang yang ikut. Oh, bisa sampai 20 orang Ustaz. 20 orang. Iya. Masya Allah. Di Pernah pada saat mereka lagi hapus tato, antum tanya kenapa mau hapus tato? ya selalu, ya. Coba kira-kira di antara jawaban sekian puluh orang ini yang sudah antum hapus tato, ada nggak jawaban yang menarik buat antum berhubungan dengan masalah agama? Misal ada yang merasa oh ini, karena ini dosa misalnya, atau apa? Mungkin ada yang disuruh sama orang tuanya. Semua sih nggak semua ya, rata-rata itu ikhtiar mereka Ustadz, ya kan? Ikhtiar mereka karena Ikhtiar merasa itu salah karena nggak? mereka merasa itu salah dan mereka ingin punya hujah kelak di akhirat Ustadz. Oh Masya Allah. Baik, berarti ini rata-rata orang-orang memang yang mau taubat ya? Ya memang khusus orang-orang. Oke, dari 1.400 orang itu, semua berhasil antum bantu atau masih? Enggak juga Ustadz. Jadi butuh istiqomah juga Ustadz. Jadi karena emang harus rutin, nggak bisa sekali treatment langsung hilang itu nggak bisa. Oh, alat ini tidak bisa langsung menghilangkan. Tidak bisa Ustadz. Berapa satu kali sekali treatment itu bisa berapa persen kira-kira tato itu bisa hilang? Sekali treatment itu mungkin tergantung kondisi tato juga Ustadz. Kalau warna itu sulit. Yang paling mudah itu tato warna hitam. Terus tergantung tingkat kedalaman tintanya juga Ustadz. Jadi kita bisa atur frekuensi alatnya. Misal. Jadi kita ambil begini. Misalnya secara persentase yang paling low, yang paling sedikit itu bisa sekian persen. Kita bicara satu treatment ya. Dan yang maksimal bisa sekian persen. Misalnya minimalnya 20%, bisa ada yang maksimal sampai 70% misalnya. Ya minimal 20%, maksimal bisa sampai 70% dengan bisa kondisi tepat tertentu. seperti yang saya bilang, padahal saya nggak tahu loh itu. Oh iya benar. Masya Allah. Saya cuma kira-kira aja. Tapi antum bukan ciplak perkataan anak kan? Enggak Ustaz. Baik, jadi kira-kira dari 1.400 itu kira-kira saja. Berapa orang yang berhasil dibantu? Oh lumayan banyak juga Ustaz. Ana nggak kurang tahu gitu. Maksudnya jumlahnya, tapi agak lumayan banyak karena itu sekitar 2 tahunan itu terus berjalan aja Ustadz, ya kan hampir setiap hari. Sampai hari ini? Sampai hari ini Ustadz. Oh Masya Allah. Mungkin hari ini udah ada yang lebih dari 5 kali, ada yang lebih dari 10 kali ya. Mereka kadang udah ya udah. Oh tidak di list, misalnya orang ini datang yang kedua kali atau yang ketiga kali? Awal saya list Ustadz. Nah list pertama itu semua selesai semua Ustadz. Mungkin sekitar 100 lebih kayaknya Ustadz. Ya kan? Kalau antum butuh teman-teman tenaga yang mau sukarela, buka, bisa. Silakan. Kalau misalnya ada yang mau sukarela membantu, Insya Allah buka Ustadz. bisa. Silakan Ustadz. Baik, itu ikhwah, siapa yang mau bantu ya, mau ikutan, bukan buat tato, hapus tato. Ustadz. Ya. Maka insya Allah beliau membuka diri untuk itu. Ya. Taib, Akhsandi, jazakallah khair. Mungkin pertanyaan terakhir kita, apa yang antum lakukan supaya antum bisa istiqomah? Sekarang kan antum sudah transisi nih dari sholatnya masih Senin saja, jadi rutin. Terus kemudian antum tadinya pembuat tato jadi tinggalin, malah sekarang menghapus gitu kan. Apa kira-kira yang antum lakukan secara pribadi sehingga membuat oh ya bisa konsisten mempertahankan ini? Yang Anda lakukan itu terus memohon pada Allah Ustadz. Berdoa pertama. Berdoa Ustadz. Ada yang lain? Mungkin memilih teman Ustadz. Memilih teman-teman. Memilih teman itu kalau untuk anak pribadi itu sangat berpengaruh sekali Ustadz. Jadi anak tinggalkan teman-teman yang emang jauh dari agama. Jauh dari agama. Anak cari teman-teman yang membantu anak dunia akhirat Ustadz. Masya Allah. Ada lagi yang lain selain doa sama teman-teman? Antum hadir di majelis ilmu? Hadir Ustadz. Mulai kapan? Mulai aktif di majelis ilmu? Itu ada efeknya nggak kepada istiqomah antum? Ada Ustadz. Ya, ada. Justru itu sangat besar sekali Ustadz efeknya kan. Berarti ini bisa masuk ke poin istiqomah antum ya? Ya selain berdoa, antum cari teman-teman dan juga hadir majelis ilmu. Majelis ilmu Ustadz. Kira-kira secara hitungan hari, kalau satu pekan itu 7 hari, berapa hari antum hadir majelis ilmu? 1 minggu 1 kali Ustadz. Seminggu sekali? Ya. Di sini atau di tempat lain? Di tempat anda Ustadz. Di Tangerang Selatan daerah. Oh Masya Allah di sana. Ya. Baik, Alhamdulillah. Tapi jazakallah khair. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa ambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Dan insya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan membuat Akhsandi istiqomah. Amin. Dan juga kita semua di sini
serta bagi teman-teman yang belum mendapatkan hidayah di luar sana, semoga Allah berikan hidayah dan bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh teman-teman sekalian, kata para ulama, orang yang Allah mudahkan di masa dia sudah terjerumus dalam dosa dan maksiat, kemudian dia bisa kembali dan bertaubat, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Karena kalau Allah membenci seorang hamba, Allah akan biarkan dia terus dengan dosanya sampai akhirnya celaka dan binasa di atas dosa tersebut. Seperti kasus Namrud, Fir'aun dan yang lainnya. Allah biarkan dengan kemaksiatannya, Allah biarkan dengan pembangkangannya, dan Allah tidak berikan kesempatan taubat. Ya. Dan ini akhirnya membuat mereka binasa di atas kemaksiatan. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah SWT istiqamahkan kita di atas agamanya, serta memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, menerima seluruh amal kita, dan kita selalu doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan selalu saja Allah jaga persatuan dan kesatuan kita, juga kemerdekaan kita ini, dan Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan amanah dengan baik, dan menjadikan kita masyarakat yang selalu mendukung program-program positif pemerintah, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari seluruh makar dan mara bahaya yang bisa menimpa negara kita, agama kita dan diri dan juga keluarga kita. Allahumma amin. Walau benar dari Allah, dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.